Laut. Laut itu identik dengan refreshing, dengan cinta, juga dengan kenangan. Kenapa gue ngomong laut itu identik dengan refreshing? Karena nggak mungkin dong, nggak mungkin ketika lo capek di kantor, capek di perusahaan, capek sekolah, lo refreshing ke WC umum gitu. Nggak mungkin dong lu refreshing ke WC umum, atau gue capek nih, gue pengen refreshing nih, lu refreshing ke lapas atau penjara. Nggak mungkin dong. Jadi kenapa laut itu identik dengan refreshing? Karena di laut tuh kita banyak menemukan hal-hal yang indah sebenarnya. Juga kenapa gue mengatakan laut itu adalah cinta, karena banyak orang yang berpadu kasih di laut. Banyak orang yang ngajak pacarnya mungkin, banyak orang yang berpacaran mungkin di laut. Itu sebabnya gue mengatakan laut itu adalah cinta, juga kenangan. Mengapa? Sekarang ya banyak orang yang burn out, stres, terus mereka refreshing ke laut. Untuk apa? Untuk terkadang tuh hanya melihat kenangan mereka dengan pasangannya mungkin, dengan keluarganya mungkin, yang mana kenangan itu hanya ada di laut, yang membekas di hati mereka. Nah, ngomongin laut adalah ngomongin mindset sebenarnya. Banyak orang yang berpikir laut itu juga nggak asik juga. Banyak juga yang mengatakan bahwasanya laut adalah hal yang paling menarik di dunia ini. Nah, itu berbeda-beda, tergantung mindset kita seperti apa, tergantung definisi kita seperti apa melihat laut itu sendiri. Banyak juga perdebatan di laut itu sendiri. Semisal, kenapa gue ngomong laut adalah tergantung mindset kita. Apapun tempatnya, itu akan indah jika mindset kita melihat itu indah. Dan apapun tempat wisatanya, itu akan buruk jika kita tidak bisa menyukai apa yang ada di situ. Itu adalah mindset kita sebenarnya. Nah, ngomongin laut, kenapa banyak orang yang refreshing ke laut? Karena menurut mereka laut itu adalah tempat ketenangan, tempat di mana mereka bisa setidaknya sejenak membuat refresh pikiran mereka, juga mencari inspirasi yang mereka butuhkan. Hari ini tuh kita bisa lihat, hari ini tuh apa-apa susah, apa-apa seperti mustahil. Kayak kita mau cari kerja juga susah, terus bahan baku juga sekarang juga mahal semuanya. Itu adalah sebenarnya tentang bagaimana kita membaca itu semua. Contoh, gua ambil contoh. Ini jadi lupa ya, serius. Jadi gini teman-teman, kadang tuh kita terlalu berimajinasi. Maksud gua nggak masalah berimajinasi, tapi terkadang tuh kita terlalu sprint dengan imajinasi kita. Kayak gini, kita kadang berpikir gua akan seneng nih, gue akan bahagia ketika gue punya ini, gue punya mobil, misal punya mobil mewah, rumah besar. Kita akan bahagia dengan itu, dan setelah kita bahagia, kita akan membantu orang yang kita anggap perlu bantuan. Nah, kadang mindset kita seperti itu. Tetapi sebenarnya jika kita mau menganalisa dengan objektif, enggak juga gitu. Maksud gue kayak gini, ketika lu miskin atau ketika lu nggak punya apa-apa, lu juga bisa membantu seseorang yang ingin lu bantu. Semisal hal yang paling gampang dan hal yang paling mudah kita lakukan adalah dengan senyum mungkin. Dan kita bertemu dan kita senyum, itu juga udah salah satu hal yang membantu. Dalam arti ketika kita bertemu orang, kita sapa, kita senyum, atau ketika orang membutuhkan sesuatu, tenaga kita bantu, itu kan juga bantuan. Dan sebenarnya pikiran-pikiran yang mana kita harus sukses dulu, setelah itu bahagia, itulah yang akan menghancurkan kita. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kapan kita sukses.
kapan kita mati atau kapan apapun yang terjadi gitu. Kita nggak pernah tahu 5 menit yang akan datang kita akan menjadi apa dan seperti apa. Kita nggak pernah tahu itu. Tapi kita terlalu sprint, terlalu berpikir alangkah baiknya seperti ini, alangkah indahnya seperti ini, kayak gitu-gitu. Itu yang menurut gua kan menyakiti diri kita sendiri. So simple mungkin, ketika lu bisa menerima keadaan dengan ikhlas, dengan ya udah gua kayak gini, itu menurut gua lebih baik daripada lu harus menggerutu, lu harus capek, atau lu harus kenapa sih kayak gini. Itu lebih baik gitu ya, lu menerima itu dengan ikhlas. Juga kayak gini kan, ketika lu berada di titik terendah lu, tentunya lu berpikir bagaimana caranya bangkit. Sedangkan terkadang seringkali ketika lu ingin bangkit dari suatu hal yang membuat lu terpuruk, itu susahnya minta ampun. Itu adalah tentang bagaimana lu memulai sesuatu. Ketika ada lu berpikir di pikiran lu tetapi nggak lu jalanin, tuh sama aja. Walaupun lu punya rencana besar apapun itu, tetapi ketika lu tidak melakukannya, itu hanyalah omong kosong, kawan-kawan. Jadi ketika lu berpikir besar tentang sesuatu hal yang besar, setidaknya hal yang harus lu lakukan pertama kali adalah melakukan hal itu, melakukan ide besar lu itu. Terlepas nantinya gagal atau lu berhasil, itu adalah bonus. Yang terpenting adalah proses dimana lu menuju ke situ gitu. Nah, kenapa yang terpenting adalah proses? Karena ketika lu berproses, lu akan tahu, lu akan mengerti bahwasanya bukan hasilnya yang besar, maksudnya bukan hasilnya yang bagus ternyata, tetapi adalah proses lu itu sendiri. Juga gue mau ngomong, hari ini adalah hari dimana kita semuanya berpikir agak-agak konsumtif, dimana kita berpikir semuanya harusnya cepat, semuanya harusnya nggak lama dan sebagainya. Hari ini kita tahu bukan hanya Indonesia tetapi dunia juga, setelah COVID kita mendapatkan kesusahan untuk telah mencari kerja atau mencari uang dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah, menurut gua itu adalah pret.